Wa an Damrah bin Hubayb radhiyallahu anhu ahadut tabi'in. Dari Damrah bin Hubayb radhiyallahu an, salah satu di antara tabi'in. Qala, menceritakan beliau, kanu adalah para sahabat, ini tabi'in menceritakan amalia sahabat. Yastahibbuna, mereka senang, ya, mereka menyukai, idza suwiya 'alal mayyit, apabila telah dikubur atau telah selesai pemakaman atas satu jenazah, atau sudah diratakan alal mayit qabruhu, kuburnya, wan sorofan nas, karena sudah selesai, sebagian sudah pada bubar sebagian. Ayyuqala 'inda qabri, dikatakan, diucapkan, inda qabri, di atas kuburannya. Jadi gini, Damrah menceritakan tabi'in dan para sahabat, dan amaliyah tabi'in dan para sahabat itu bisa dijadikan dalil. Kenapa? Sahabat ketemu langsung dengan Rasulullah, tabi'in langsung ketemu dengan sahabat. Amaliyah mereka dijadikan dasar dalil, dasar ijtihad. Kalau Damrah begitu. Mereka suka ngucapin ini nih ketika sudah dikuburkan seorang jenazah, mengucapkan ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marrat. Mereka suka mengucapkan ya fulan, ucapkan la ilaha illallah. Ya fulan, ucapkan la ilaha illallah. Ya fulan, ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Ya fulan qul rabbi Allah. Wahai fulan, si fulan ini namanya, sebutkan namanya. Lebih senang lagi dinisbahkan pada saat talqin itu kepada ibu, kepada ibu. Wahai Ahmad bin Khadijah, gitu, ya. Ucapkanlah la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Enggak mesti pakai bahasa Arab, enggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya kalau bapak kita ucapin bapak, kalau ibu ya ibu, kalau mamang mang. Nanti ucapin ya la ilaha illallah, mang, ucapin la ilaha illallah. Ada suara dari belakang, siap 86 yang nganter usil. Ya fulan kul rabbi Allah, wahai fulan, ucapkanlah Allah Tuhanku, wa diniyal Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyya Muhammad, dan nabi saya adalah Muhammad. Rawi Sa'id bin Mansur mauquf, walid Tabrani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur. Apa ini namanya? Ini namanya talqin. Ya, ini namanya talqin. Dan hadis ini menjadi dasar dari kita yang biasanya mentalkinkan jenazah yang sudah dikebumikan. Talqin ada dua. Ada talqin ketika masih hidup saat sakaratul maut, ini ulama sepakat. Ini ulama sepakat, enggak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ulama. Talqin sebelum seseorang meninggal dunia disepakati ulama. Dasarnya adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, dasarnya itu. Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah, karena sesungguhnya orang yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Makanya kalau talqin itu nggak usah sering-sering ketika sakaratul maut. Kemudian ada macam yang kedua, yaitu talqin ketika jenazah sudah dikuburkan. Ini mah
mukhtalif para ulama. Ini mah ada khilaf di antara para ulama. Sederhananya ada yang pakai, ada yang enggak gitu loh. Sering saya bilang kalau ada perbedaan begini jangan jadi bahan ribut. Dua-duanya punya dasar, punya dalil. Tentang pensyariatannya, siapa yang melakukan itu, yang mengakui mensyariatkan itu? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Malik, Imam Ahmad nggak pakai. Kalau dia nggak pakai, oh berarti ikut Imam Malik, Imam Ahmad. Yang pakai ikut Imam Syafi'i dan ikut Imam Abu Hanifah. Ada juga yang pakai. Ustaz, kenapa nggak ikut Rasulullah saja kan gitu ya? Kok ikut imam sih? Kenapa nggak ikut Rasulullah aja? Justru yang paling tahu tentang Rasulullah adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ketimbang kita gitu. Pengennya kita langsung ikut Rasulullah, tapi ada ulama-ulama yang lebih kompeten, yang lebih mumpuni ilmunya, yang lebih tahu soal Al-Quran, soal sunnah, soal hukum-hukum Islam di antara ulama sedunia itu gitu ya. Para ulama rujukannya 4 imam ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Jadi mengikuti imam-imam mujtahid ini bukan berarti tidak mengikuti Rasulullah. Justru upaya kita pengen mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa boleh buat, para imam juga ternyata berbeda pendapat. Bagaimana Ustaz? Udah ikut imam salah satunya saja. Ustaz sama ikut Imam S. Arifin gimana Ustaz? Dangdutan itu ya. Nah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh ditalkin. Kenapa? Dasarnya ada hadis yang umum, man istata'a minkum ayyang fa'akhahu falyaf'al. Ada Rasulullah, siapa orang di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ini kita melihat peluang manfaat ya. Masih melihat peluang. Nih bayangin deh, ada imam 4-4-nya punya dasar, punya dalil. Kata yang kedua nggak bisa talkin setelah dikuburkan. Kata yang kedua bisa. Ada peluang nggak? Ada peluang. Buat orang tua kita, mau nggak manfaatin peluang yang 50-50 nih, dua-dua nih? Mau dong. Kita suka begitu kan ya. Lah bahasa kasar yang siapa tahu manfaat. Yang penting nggak dosa. Kan begitu ya.